Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di Gembak Wareng Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelebihan pakan murni. Oke, sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, jangan lupa ya buat teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami ya. Oke, buat peternak puyuh semua ya, dalam pemberian pakan puyuh ternak kalian ya, pasti kalian itu memberikan pakannya dengan cara yang berbeda-beda ya. Yang pertama pasti ada yang menggunakan pakan murni dan juga ada yang menggunakan pakan oplosan. Dan saya yakin kalian pasti pernah ya atau pernah menggunakan pakan murni dan juga menggunakan pakan oplosan, dan kalian pasti tahu kekurangan dan kelebihan dan perbedaan-perbedaan ketika kalian menggunakan pakan murni dan juga ketika kalian menggunakan pakan oplosan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelebihan pakan murni. Untuk kelebihan pakan murni yang pertama yaitu kualitas telur yang baik. Pasti itu akan kalian dapatkan ketika kalian menggunakan pakan murni ya. Dengan pakan murni, kualitas telur puyuh akan lebih baik ya, terutama di segi cangkang. Terus kualitas cangkang telur puyuh itu pun juga akan lebih kuat dan tidak akan mudah pecah ya atau retak. Dan selain itu, untuk kualitas ukuran telur puyuh itu pun juga akan menjadi ideal ya. Selain ukuran dan kualitas cangkang telur puyuh, ketika kita menggunakan pakan murni, itu hal yang paling utama itu adalah kualitas produksi telur puyuh itu sendiri ya. Karena dengan menggunakan pakan polos, puyuh bisa bertelur maksimal ya, karena kebutuhan nutrisinya sudah terpenuhi. Karena apa? Karena pakan polos itu sudah memenuhi standar ya, karena komposisi yang sudah mencukupi standar, kebutuhan puyuh itu pun akan tercukupi. Beda dengan ketika kita menggunakan pakan oplosan ya. Jika kita menggunakan pakan oplosan, itu komposisinya tidak bisa menetap atau berubah-ubah ya. Karena apa? Karena kualitas bahan-bahan oplosan itu kualitasnya tidak bisa sama. Salah satu contoh bahan bakunya adalah ketika kita menggunakan bekatul dan juga jagung, itu kualitasnya pasti akan berbeda-beda. Untuk hasil produksi telur puyuh itu sendiri, ketika kita menggunakan pakan oplosan dan juga pakan murni, itu juga berbeda-beda ya. Ketika kita menggunakan pakan oplosan, selain produksinya kurang maksimal, untuk kualitas telur puyuh itu pun juga kurang baik, terutama segi cangkang dan ukuran telur puyuh itu sendiri. Untuk segi cangkang, biasanya kalau menggunakan pakan oplosan itu cangkangnya agak tipis ya, dan mudah retak dan pecah. Sedangkan untuk ukuran telur puyuh itu sendiri, ketika kita menggunakan pakan oplosan itu ukurannya kurang ideal ya, kadang agak kecil-kecil. Itu kekurangan untuk menggunakan pakan oplosan. Beda ya ketika kita menggunakan pakan murni, karena ketika kita menggunakan pakan murni, kualitas produksi telur puyuh kita juga bagus, kualitas telurnya juga bagus. Jadi untuk saya sarankan untuk menggunakan pakan murni, karena dihitung-hitung juga sama. Jika kita menggunakan pakan oplosan biayanya lebih murah, tapi ketika kita menggunakan pakan murni, produksi kita lebih maksimal. Jadi kalau dihitung-hitung ya sama saja ya. Untuk kelebihan menggunakan pakan murni yang kedua yaitu masa afkir puyuh yang lebih lama. Dengan menggunakan pakan murni, pasti puyuh akan menjadi
lebih fit, lebih ideal, dan pastinya produksinya akan lebih lama. Beda ketika kita menggunakan pakan oplosan ya. Puyuh yang menggunakan pakan murni untuk masa akhirnya itu bisa mencapai 1,5 tahun atau lebih. Itu yang sudah pernah saya lakukan atau saya praktekkan selama ini. Karena dengan menggunakan pakan murni, asupan kebutuhan si puyuh itu lebih tercukupi, dan yang utama adalah tidak berubah-ubah untuk komposisi kebutuhan si telur puyuh itu. Maka dengan itu telur puyuh akan bisa memproduksi lebih lama dan bisa jangka panjang ya, produksinya bisa mencapai 1,5 tahun lebih. Beda ketika kita menggunakan pakan oplosan, itu untuk masa produksi telur puyuh itu akan lebih lambat dan tidak bisa lama ya produksinya. Terkadang umur 9 sampai 10 bulan itu produksi telur puyuh kita sudah menurun. Itu ketika kita menggunakan pakan oplosan. Oke, sekian dulu ya sedikit informasi dari saya tentang kekurangan dan kelebihan untuk menggunakan pakan murni dan pakan oplosan. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, share, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.